Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Aprianti, NIM 1514210015. Saya dari kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melaksanakan aktivitas belajar meskipun dalam keadaan daring. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Selama 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang lahirnya sosiologi. Lahirnya sosiologi, menurut pemikiran, sosiologi adalah Said, Simon, Comte, Durkheim, Weber, Marx, Sorokin, Mead, dan Cooley. Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu pengetahuan tersebut menjelaskan perhatian dan gejala-gejala yang konkret, tanpa ada halangan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sejarah sosiologi berasal dari ilmu filsafat yang lahir pada saat-saat terakhir ilmu pengetahuan. Sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena terjadi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan yang di masyarakat. Sosiologi menurut Comte harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan merupakan spekulasi. Sosiologi lahir pada abad ke-19, yaitu pada transisi menuju lahirnya masyarakat baru yang ditandai beberapa peristiwa atau perubahan besar. Yang kedua adalah revolusi-revolusi yang terjadi pada abad ke-19. Yang pertama adalah Revolusi Perancis. Revolusi ini merupakan faktor langsung lahirnya terorganisasi sosiologis. Dampak yang ditimbulkan oleh revolusi ini terhadap perkembangan zaman begitu besar dan memicunya perubahan-perubahan yang positif. Yang kedua adalah revolusi industri atau Inggris. Pada masa revolusi industri inilah awal lahirnya kapitalisme. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750-an sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan komunikasi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Latar belakang sosial lahirnya sosiologi adalah perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi industri atau Inggris dan revolusi Perancis. Banyak orang pada masa itu berharap bahwa revolusi industri dan revolusi Prancis bakal membawa kemajuan dengan munculnya teknologi baru yang mempermudah sekaligus meningkatkan produksi masyarakat, dan berharap akan timbul kesamaan atau egalit, persaudaraan fraternit, dan kebebasan liberté yang menjadi semboyan dari revolusi. Akan tetapi, yang diharapkan tidak ada di dalam kenyataan. Revolusi memang telah mendatangkan banyak perubahan, namun pada saat yang sama juga telah mendatangkan kekhawatiran yang lebih besar, yaitu tumbuhnya anarki atau situasi tanpa aturan.
dan kekacauan lebih besar setelah Revolusi Prancis dan sebagai akibat dari revolusi industri, timbul kesenjangan sosial yang baru antara yang kaya dan yang miskin. Auguste Comte 1798 sampai 1857 yang pertama kali membuat deskripsi ilmiah atas situasi sosial tersebut. Dan dialah juga yang pertama kali mengungkapkan kata sosiologi dalam bukunya De Positive Philosophy 1942. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi menurut Auguste Comte berdasarkan dari bahasa Yunani atau Latin. Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau sesama. Dan logos berarti cerita. Jadi menurut arti kata sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan. Masyarakat sebagai ilmu sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, muncul pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh seorang filosof Prancis yang bernama Auguste Comte 1798 sampai 1957. Di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, Comte merintis upaya penelitian terhadap masyarakat yang selama berabad-abad sebelumnya dianggap mustahil atas jasanya memperkenalkan istilah sosiologi. Maka Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Ia mengkaji secara sistematis. Pengertian sosiologi tampak begitu luas dan abstrak, namun sebenarnya ilmu ini sudah diterapkan oleh siapapun secara tidak sadar. Misalnya seseorang sedang berbelanja di pusat pembangunan dengan berbagai penampilannya. Kemudian orang menebak-nebak kelas sosial yang berbelanja tersebut. Sistem analisis ini atau kelas sosial ini merupakan suatu dari sekian banyak cara manusia dalam memandang manusia lain. Hal tersebut yang dipelajari dalam sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi dapat diibaratkan sebagai kacamata. Sebuah kacamata yang dapat membantu seseorang dalam mengenali karakteristik anggota kelompok masyarakat tertentu. Dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap ini, kehidupan manusia menjadi dimensi sosial yang begitu luas. Sosiologi tidak muncul begitu saja, melainkan terdapat hubungan sebab akibat yang telah sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan Plato dan Aristoteles, karya besar zaman Yunani kuno yang menulis tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan juga bahagia. Lalu ada Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan dari timur yang menulis masalah integrasi sosial secara peradaban manusia ke-14. Manusia pada abad ke-14. Karya ketiganya telah jauh sebelum kata sosiologi muncul. Berakar dari pemikiran para besar, sosiologi berhasil melepaskan diri dari berkembangnya dengan sendirinya. Meskipun demikian, istilah sosiologi diciptakan oleh Auguste Comte. Dari sini ditemukan bahwa hukum yang mengontrol kehidupan sosial manusia dapat dilakukan dengan analisis ilmiah. Dari pemikiran Comte ini kemudian muncul konsep positivisme terhadap sosiologi sebagai cara mendalami dunia sosial berdasarkan fakta ilmiah. Positif di sini berarti rasional, empiris,
dan dapat diteliti dengan hukum ilmiah lain, sehingga terjadi fisika sosial. Pada proses perkembangannya, para penggagas ilmu sosiologi puluhan tahun dalam pencarian orientasi yang tepat bagi bidang studi baru tersebut. Hal uniknya adalah pada awal kemunculan sosiologi di abad ke-19, banyak terjadi peristiwa bersejarah yang mempengaruhi peradaban manusia. Revolusi politik di Prancis selama abad 19 dan abad 18 dan 19 yang menyebabkan pergeseran fokus sosiologis pada permasalahan serta perubahan sosial. Lalu revolusi industri sebagai tanda kemunculannya kapitalisme dan sosialisme yang turut mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Pada periode kemunculan Herbert Spencer yang tidak percaya pada teori evolusi milik Charles Darwin, menulis Principle of Sociology sebagai buku pertama dengan penggunaan kata sosiologi dalam buku keluaran 1876. Itu Spencer menjabarkan penerapan hukum evolusi biologi pada sosiologi yang mengkolaborasikan masyarakat, manusia, dan organisme sebagai sebuah analogi. 7 tahun setelahnya, Lester F. Ward, seorang intelek asal Amerika, menuliskan Dinamik Sosiologi. Selanjutnya, pada tahun 1895, Emil Durkheim menjelaskan metodologi ilmiah dari sosiologi dalam The Rules of Sociological Method. Masih di abad 19, ada Karl Marx, intelek asal Inggris, sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi sosiologi yang tidak pernah mendapuk dirinya sebagai seorang sosiolog, dan Mark Weber. Memasuki abad 20, ilmu sosiologi mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu ilmu sosial yang paling diminati di Amerika Serikat. Para ilmuwan Amerika bergerak karena adanya industrialisasi serta urbanisasi yang terjadi secara masif di Amerika Serikat, hingga menyebabkan perubahan sosial besar-besaran. Pada periode sebelum Perang Dunia I sampai 1930-an, mazhab Chicago School mendominasi. Pada era ini, bermunculan para sosiolog asal Amerika dan Albion W. Small, Pitirim Sorokin, C.H. Colley, George Herbert Mead, W.B. Du Bois, Talcott Pearson, dan masih banyak lagi. Jika ada Chicago School di Amerika, maka Eropa juga punya Frankfurt School yang terdiri dari para pemikir asal Jerman. Pemikiran dari Frankfurt School menjadi yang paling keras dan mengkritik positif sosiologis Comte dengan dalil tidak berkontribusi banyak pada sejarah manusia berkaitan dengan aspek transformatif dan emansipatoris. Merambah pada abad ke-21, sosiologi berkembang begitu cepat sampai muncul aliran sosiologi lain yang saling mengkritik seperti postmodernisme, poststrukturalisme, postpositivisme, dan postkolonialisme. Pergerakan ini didukung dengan rumusan George Ritzer tentang sosiologi sebagai studi yang berparadigma jamak. Dengan cangkupan yang awalnya luas, sosiologi kembali mengekspansi ruang lingkupnya hingga lahirnya subdisiplin lain di bawah naungan sosiologi. Contohnya ada sosiologi kesehatan, sosiologi pemuda, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, sosiologi agama, dan masih banyak lagi tokoh yang
tersohornya ada Michel Foucault dan Pierre Bourdieu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.